Ya, Shalom. Shalom. Ya, saya beserta keluarga sangat tersanjung, terhormat kembali diminta untuk melayani di GPDI Mana Worship Center ini. Terima kasih untuk semua Ibu Gembala dan seluruh pelayan dan jemaat yang sudah mempercayakan kepada kami untuk melayani di ibadah Natal ini. Saya datang bersama istri, anak-anak, dan juga seorang adik rohani kami dari Malang, Dimas dan Tika beserta anak-anak. Kami sudah mengenal, kalau kami panggil namanya Kak Seba, ya. Kak Seba ini sudah kami kenal kurang lebih 19 tahun yang lalu. Bersama dengan almarhum Ruben, mereka istilahnya bertemu di pelayanan kami, dan hari ini kami sudah melihat, jadi kalau tadi nyanyi vokal grup tadi, kami mengerti perasaan, kami mengerti apa yang mereka pergumulkan, karena sejak awal mereka bertemu, menikah, melayani, kami mengikuti perjalanan kehidupan mereka. Dan doa harap kami oleh firman Tuhan hari ini, keluarga hambanya, kita semua dikuatkan, diberkati melewati musim yang sulit ini. Yang percaya katakan amin, dan berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita, ya. Haleluya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, tadi Ibu Gembala bisik-bisik, Pak, kenalkan diri gitu ya. Nama saya David Tobing. Bersama keluarga kami melayani di JKI Yehova Rafa Ministry Kota Malang. Di Sinode saya dipercaya menjadi sekretaris wilayah, ya, Kota Malang, dan juga hari-hari ini diminta juga melayani di sebuah universitas sebagai dosen luar biasa. Istri 1, anak 2, kami mau melayani Tuhan. Dan karena kami percaya, itulah yang terindah di dalam kehidupan ini. Dan saya juga berdoa supaya setiap keluarga Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, kita semua melayani Tuhan yang hebat dan luar biasa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu sedikit perkenalan singkat. Kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika Natal pertama kali terjadi di Bethlehem 2000 tahun lebih yang lalu, ada sepasang suami istri yang masih bertunangan waktu itu yang menjadi pusat dari spotlight dari Natal, yaitu Yusuf dan Maria, dan juga bayi Yesus yang lahir. Nah, fokus Natal selalu seputar Yusuf, Maria, malaikat, dan juga bayi Yesus. Ada satu tokoh yang terlupakan ketika Natal. Ada satu kelompok orang yang terlupakan ketika Natal, dan jarang sekali dikhotbahkan. Kadang yang fokus Natal adalah Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Yang menjadi fokus Natal adalah tentang Maria yang menerima rema peneguhan dari malaikat. Yang menjadi fokus Natal berbicara 3 orang majus yang membawa mazmur kemenyan kepada Yesus. Tapi kelompok ini, tokoh ini tersingkirkan, sepertinya tidak penting. Itu sebabnya di Natal hari ini saya rindu kita membahas tokoh atau kelompok ini. Ada teladan, ada berkat, ada contoh yang bisa kita ambil dari kelompok yang termarginalkan ini, supaya kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semua masuk 2022, apapun yang terjadi di sana, apapun badainya di sana, kita tidak tahu, tetapi saya yakin percaya kalau kita teladani apa yang dilakukan kelompok ini, hidup kita akan terbang tinggi bagi Raja Wali. Lukas pasal yang kedua, kita akan baca Alkitab. Injil Lukas pasal yang kedua. Yuk, sudah dapat? Kita akan baca Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Silakan.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan para gembala ini? Yang pegang Alkitab atau di slide yang kedua, ayatnya yang ke-9. Bisa ditampilkan slide yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Ayat 9 itu dibuka dengan satu kata yang berkata tiba-tiba. Ya. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat para gembala. Ada satu peristiwa yang tidak diduga sama sekali oleh para gembala, yaitu peristiwa datangnya malaikat Tuhan di tengah-tengah padang yang mereka sedang tinggali pada waktu malam. Tiba-tiba, dalam bahasa Inggrisnya ditulis unexpected, gak kebayang, gak terpikirkan, kok bisa gitu ya. Dan peristiwa ini membuat mereka menjadi takut. Dan itu wajar manusiawi ketika sesuatu yang tiba-tiba terjadi, sesuatu yang tidak terduga terjadi di luar pemikiran, di luar bayangan, itu membuat kita takut. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dan seringkali di dalam kehidupan pelayanan kita, di dalam usaha keluarga kita pun mengalami yang namanya peristiwa tidak terduga. Unexpected itu terjadi. Sesuatu yang tiba-tiba muncul di kehidupan kita. Slide ketiga. Beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba muncul pandemi virus COVID-19 di akhir 2019 di Wuhan, Cina, yang hari-hari ini melumpuhkan keekonomian, melumpuhkan hubungan pendidikan dan lain sebagainya. Ini terjadi secara tiba-tiba. Gak ada orang pernah berpikir kita akan pakai masker khotbah seperti ini. Susah sekali kan? Terjadi secara tiba-tiba. Anak sakit tiba-tiba panas. Sesuatu yang gak kebayang gitu, yang tak terduga. Minggu lalu anak saya Ben pulang panas, demam. Gak tahu, saya tanya, kenapa? Kamu jatuh? Enggak. Kamu minum es? Enggak. Semua saya tanya, jawabannya enggak. Tiba-tiba suhunya tinggi. Sesuatu yang gak diduga oleh kami sebagai orang tua. Anak pulang sekolah tiba-tiba panasnya tinggi. Apalagi yang bisa terjadi secara tiba-tiba? Ada kabar kurang baik. Mungkin teman kita bilang begini, "Bro, istrimu selingkuh," gitu ya. Tiba-tiba yang pacaran ditelepon temannya, "Pacarmu diambil pelakor," gitu ya. Tiba-tiba ada kabar yang kurang baik. Tiba-tiba ada berita bahwa padi yang kita tanam semua kena hama sehingga gagal panen. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Tadi malam baru ketemu. Tadi malam baru ngopi bareng. Tadi malam masih sehat. Tadi malam masih guyon. Tadi malam masih cipika-cipiki gitu ya. Pagi-pagi masuk UGD, siang sudah harus dikubur. Semua terjadi secara tiba-tiba. Masuk kerja dengan semangat, tiba-tiba dipanggil pimpinan, "Besok kamu harus resign." Banyak kejadian yang tiba-tiba, saudaraku. Ada sahabat, teman yang kita anggap baik, ada sahabat yang kita anggap sangat dekat, tiba-tiba mengkhianati.
tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak terpuji, semuanya unexpected, tidak terduga. Dan kemarin ada peristiwa yang tidak terduga, Gunung Semeru meletus. Gak diduga sama sekali. Siapa yang menduga? Ahli geologi gak menduga, BNPB tidak menduga, gak ada yang menduga Semeru bisa meletus. Jam 4 sore langsung biar. Data terakhir 13 meninggal, 41 lebih luka bakar, dan ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Saya lihat videonya, ada anak baru keluar dari sekolah, lari-lari dari sekolah senang, lihat kiri ada angin kayak debu, kaget lari. Tidak terduga, Bapak Ibu Saudara. Jadi bencana, persoalan, masalah, apapun yang jelek di dalam kehidupan kita ini, itu datangnya tidak terduga. Dan semuanya ini membuat kita takut dan khawatir. Bisa nggak ya selamat? Bisa nggak anak-anak sekolah? Bisa nggak sembuh? Bisa nggak kita ketemu pasangan? Bisa nggak keluarga kami dipulihkan? Bisa nggak berkat turun dari surga? Ini menjadi ketakutan seperti yang dialami oleh para gembala. Kalau kembali ke slide yang kedua, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika para gembala melihat malaikat itu berdiri, ayat ke-19 di ayat ke-9 ditutup, mereka sangat takut. Saya yakin pendeta juga manusia. Ketika anak saya datang dengan suhu hampir 40 derajat Celcius, ya saya juga sangat ketakutan. Jangan-jangan kena COVID, kan begitu. Ada rasa takut, ada rasa gentar, ada rasa yang tidak enak. Mungkinkah, bisakah, dapatkah, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar dari para gembala. Sekalipun mereka mendapati peristiwa yang tiba-tiba dan mereka takut sekali, tetapi mereka bisa bertahan menjadi history maker-nya Tuhan, mencetak sejarah. Nama mereka ada di Alkitab. Ini yang harus kita pelajari. Jawabannya Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat para gembala bisa berdiri tetap di dalam peristiwa yang unexpected tadi dan menjadi history maker? Coba perhatikan ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8 ya, perhatikan. Slide selanjutnya. Ya, ayat yang ke-8. Slide yang ke-4 ya. Sudah dapat? Yuk, mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kata kuncinya adalah menjaga. Bapak Ibu Saudara pernah menjaga orang sakit di rumah sakit di waktu malam? Pernah? Pernah? Waktu menjaga orang sakit di rumah sakit waktu malam, kita tidur apa melek? Melek. Kalau tidur infusnya habis, ganti-ganti orangnya yang game over. Kita bangun, sudah selesai. Jadi kata kuncinya adalah mereka menjaga. Orang yang menjaga pasti akan terjaga. Itu yang saya mau garis bawahi. Orang yang menjaga itu pasti terjaga. Dan mungkin orang yang menjaga dia tidur-tiduran dan berkata say goodbye. Karena kalau sampai itu dia lakukan, ada serigala, orangnya tidur, penjaganya tidur, maka yang terjadi besok pagi dombanya hilang semua. Jadi ini yang dilakukan oleh para gembala di waktu malam. Ketika mereka mengalami peristiwa yang tidak terduga itu, mereka di dalam kondisi menjaga atau terjaga. Nah, apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu Saudara dari teladan hidup para gembala ini? Apa yang bisa kita ambil korelasinya? Slide selanjutnya. Ketika ada sesuatu yang terjadi Bapak Ibu Saudara, maka kita harus tetap terjaga dan harus tetap berjaga-jaga. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tetapi kita harus posisi standby. Dan hari ini ada 4 hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara.
apa yang harus kita perbuat di akhir zaman ini. Tadi dikatakan sudah malam. Ini malam Bapak Ibu Saudara. Walaupun di luar itu siang, ini malam. Para teologis tahu kalau ini akhirnya akhir zaman. Ini waktunya malam. Apa yang harus kita lakukan? Ada 4 hal Bapak Ibu Saudara harus terjaga. Yang pertama adalah berdoa. Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan. Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Yuk kita akan dengarkan. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel adalah seorang yang rising star, punya prestasi, punya satu kualitas hidup yang luar biasa. Daniel dari seorang buangan menjadi seorang yang sangat berprestasi di Babel. Daniel gak menduga, unexpected, ada orang-orang yang iri sirik gitu ya di dalam lingkungan kerajaan. Dan mereka membuat satu siasat, yaitu membuat sebuah permintaan kepada Darius untuk menerbitkan surat, siapa yang gak menyembah dimasukkan ke gua singa. Apakah Daniel takut? Ya, kitab tidak ada tertulis. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di ayatnya yang tadi ke-11, segera Daniel pergi ke rumahnya. Orang kalau ketakutan pasti cepat-cepat pergi, betul Bapak Ibu Saudara ya? Dan ketika Daniel pergi, apa yang dia lakukan? Dia berlutut berdoa menyembah Tuhan seperti yang biasa dia lakukan 3 kali sehari. Jadi hal yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan untuk terjaga di akhir zaman menghadapi hal-hal yang tidak terduga adalah bangun mesbah kepada Tuhan. Bangun mesbah. Ada di sini guru sekolah minggu. Saya sering kali mendapati guru sekolah minggu tidak alkitabiah ketika menjawab pertanyaan anak-anak sekolah minggu. Ada yang bertanya anak-anak sekolah minggu begini, Kak, kenapa Daniel tidak dimakan singa di gua singa? Ayo, yang berani jawab siapa? Ayo, saya tantang guru sekolah minggu. Kenapa Daniel tidak dimakan di dalam gua singa sedangkan singanya lapar? Jawabannya adalah karena malaikat Tuhan turun ke gua singa. Betul. Tetapi apa yang membuat malaikat turun? Karena Daniel suka berdoa. Jadi kalau Anda Bapak Ibu Saudara punya persoalan yang tidak terduga dan kau butuh pelayanan Tuhan, malaikatnya berdoa supaya Tuhan kirim dan kau terluput di sana. Jadi bukan karena Daniel dijaga malaikat, tetapi mesbah yang Daniel buat 3 kali sehari itu yang membuat surga menurunkan malaikat menjaga Daniel. Jadi jangan salah guru sekolah minggu ya. Jadi apa yang membuat Daniel selamat? Karena Daniel suka berdoa. Atau pertanyaan saya balik. Yesus itu Tuhan 100% betul? Tapi Tuhan Yesus juga 100% manusia, betul? Pertanyaan saya, apa yang membuat Yesus bisa membuat orang yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kusta bisa sembuh, yang mati bisa bangkit? Angkat tangan. Jawabannya bukan Yesus Tuhan saja. Ada yang bisa jawab? Apa yang membuat Yesus bisa supranatural dalam kehidupan ini? Tiba-tiba Bartimeus datang. Lu mau apa? Mau melihat? Lihat. Ada orang yang sakit pendarahan pegang, tiba-tiba megang jubah Yesus. Lu mau apa? Mau sembuh? Sembuh. Apa yang membuat Yesus bisa melakukan mukjizat di tengah-tengah peristiwa yang tidak terduga? Baca Markus 1 ayat 35. Ayo, saya kasih rahasianya. Markus 1 ayat 35. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Yesus sakti mandraguna, bukan hanya karena dia Tuhan 100%, tapi karena ayat ini. Markus 1 ayat 35. Sudah dapat? Yang dapat baca keras. Sudah dapat? Markus 1:35 baca. Yuk. Siapa yang sudah dapat duluan? Silakan Pak. Pagi-pagi benar
waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini yang Yesus lakukan. Pagi-pagi benar udah berdoa. Itu yang membuat Yesus ketika menghadapi hal-hal yang tidak terduga seperti Daniel bisa mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Pertanyaan saya, seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara ingin mengalami pertolongan Tuhan? Bisa angkat tangan? Angkat tangan. Bisa mau mengalami pertolongan Tuhan? Sama-sama bilang dengan saya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Jadi berdoa bukan cuma makan 3 kali sehari, mau tidur, tetapi membangun keintiman. Kalau Bapak Ibu Saudara membangun keintiman, saya yakin dan percaya Tuhan yang disembah Daniel adalah Tuhan yang disembah oleh jemaat Mana Worship Center di tempat ini. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan Tuhan akan kau alami dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kau lakukan untuk terjaga di waktu malam? Yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Yuk kita dengar Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ketika saya awal-awal menikah, kado yang paling saya suka adalah rice cooker multifungsi. Saya dikado oleh jemaat sebuah rice cooker. Kata jemaat ini promosi gini, Pak Pendeta, tak kasih rice cooker, ngasih kado tapi ngasih tahu isinya. Kan hebat ini ibu ini ya gitu ya. Biasanya kan kado kan rahasia ya. Ini kado dijelaskan. Itu rice cooker Pak Pendeta. Ya. Rice cooker tahu apa Pak Pendeta? Waduh, pendeta ini goblok banget ya, nggak tahu apa itu rice cooker. Tahu Bu, untuk masak nasi, betul. Tapi ada fungsi kedua Pak Pendeta. Apa itu? Ini bisa masak air. Wah, keren. Karena ini stainlessnya Pak Pendeta bla 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 bla. Oke. Ada yang ketiga Pak Pendeta. Apa itu? Di atasnya itu ada tungku Pak Pendeta. Jadi kalau Pak Pendeta beli bakpao mau dihangatkan, enggak usah rebus, taruh aja di atas ini tatakannya ini, nanti bakpaonya hangat. Bagus ya Bu. Ada yang keempat Pak Pendeta. Apa? Kalau ini Pak Pendeta bisa untuk goreng. Wih. Karena stainlessnya gini-gini. Jadi satu rice cooker ada 4 fungsi. Dan saya senang. Jadi kalau mau masak pakai rice cooker, mau masak air pakai rice cooker, mau masak ikan pakai rice cooker, mau menghangatkan bakpao pakai rice cooker. Di satu rice cooker ada 4 fungsi. Di dalam Yesus Tuhanmu itu ada 4 berkat. Perhatikan Yesaya 9 ayat 5, di dalam pribadi Yesus ada 4 berkat. Dikatakan dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dia penasehat yang ajaib, dan dia adalah Raja Damai. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 1 berkata dia adalah firman yang hidup. Jadi ketika kau membaca firman Tuhan, itu ada kuasa Allah yang perkasa di dalam hidupmu. Kalau dulu Yesus sanggup memberkati 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul, di masa paceklik hari-hari ini Tuhan sanggup pelihara berkatmu. Engkau tidak akan berkekurangan sampai masa paceklik ini tiba. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika janda di Sarfat hanya dengan segenggam tepung dan sedikit minyak bisa diberkati 3,5 tahun masa kekeringan. Saya yakin percaya berapa tahun pun pandemi ini terjadi, saya nggak mau pikir. Ada yang bertanya, Pak Pendeta, kapan pandemi ini selesai? Saya nggak mau tahu. Yang saya tahu satu hal yang pasti, Allah yang perkasa selalu bersama-sama dengan kita semua. Amin. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Hari ini hashtagnya ada yang berkata gunung apa lagi yang akan meletus. Karena kalau satu gunung meletus pasti gunung lain ikut. Saya bilang begini, gak usah dipikir mau yang mana yang meletus. Yang penting kita tahu di dalam Yesus ada Allah yang perkasa di dalam hidup kita. Dia sanggup menolong kita, dia sanggup meluputkan kita, dia sanggup melindungi kita semua. Apapun badainya. Kayak orang bilang apapun makanannya, minumannya tetap. Apapun masalahnya, tetap percaya. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan.
Ada seorang perempuan mau pilih si Paijo atau si Paiman gitu ya. Yang mana ya? Paijo apa Paiman gitu ya. Paijo ganteng kayak pendeta David Tobing gitu ya. Tapi si Paiman lebih keren gitu ya. Mau pilih yang mana? Bingung. Mau bisnis apa di 2022? Bingung. Gelap. Gak usah cari konselor ataupun gak usah cari orang-orang pintar. Baca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus ada nasihat yang ajaib. Tuhan akan nyatakan jalan-jalannya. Dan kalau Tuhan sudah berfirman, tidak akan mungkin salah. Karena Tuhan akan menuntun kita di air yang tenang. Tidak akan salah Bapak Ibu Saudara. Ada yang rumah tangga piring terbang hari-hari ini. Suami pulang disambut dengan gelas, istri pulang disambut dengan apa saja, kurang damai. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Dia Raja Damai. Dia Raja Damai. Dia akan membuat hidupmu dan hidupku penuh dengan damai sejahtera. Hari-hari ini banyak orang bunuh diri. Kata damai menjadi kata yang langka dan mahal di era-era pandemi ini. Banyak yang bunuh diri, banyak perceraian. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara lihat di badan statistik, angka perceraian itu naik 200% karena istri-istri gak puas gaji suaminya dipotong 50% gitu ya. Kurang damai, gak puas. Hari ini undang Yesus di tengah-tengah rumah tanggamu. Biarlah Yesus di hari Natal ini lahir di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Ketika Yesus lahir di rumah tanggamu masing-masing, di situ ada damai sejahteranya Tuhan. Rumah tanggamu akan damai. Ada shalom yang akan membuat rumah tangga kita penuh dengan berkat Tuhan. Yang terakhir, dia Bapa yang kekal. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Apapun dosamu, apapun masalahmu, sekalipun kau tidak setia, dia kekal, dia tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap mencintaimu, dia akan tetap menyertaimu, dia akan tetap memberkatimu. Bukan karena engkau dan aku, tetapi karena dia adalah Bapa yang kekal. Ketika kau terima janji firman-Nya, apapun yang terjadi, tetap percaya firman Tuhan kekal akan digenapi di dalam kehidupan kita semua. Amin. Jadi percaya Tuhan Yesus, baca firman. Jadi yang pertama, terjaga di waktu malam, sukalah berdoa membangun mesbah. Yang kedua, hidup di dalam firman Tuhan. Karena Ibrani 1 ayat 3 berkata, dia yang menopang segala sesuatu dengan firman yang penuh dengan kuasa. Saya boleh bersaksi Bapak Ibu, 2014, ini saksi hidup istri saya, trombosit saya 5.000. Saya ke dokter, divonis ITP, di dokter spesialis penyakit dalam. Dan dokter langsung sodorkan sebuah kertas yang harus saya tanda tangani. Saya baca, istri saya baca, saya tahu ini surat kematian saya. Karena di surat itu, di kertas itu tertulis, kalau pasien yang bernama David Tobing meninggal, maka kami tidak bertanggung jawab. Berarti saya sudah divonis mati. Saya tanya, dok, kira-kira berapa lama saya hidup? Dokter bilang 6 bulan. Pergi ke dokter spesialis penyakit dalam yang satunya lagi, bodoh, malah lebih berat vonisnya, cuma 4 bulan. Saya bilang ke istri saya, siap-siap jadi janda mudi, gitu ya. Unexpected Bapak Ibu Saudara. Tidak saya duga. Saya rajin melayani Tuhan. Saya sanggup bekerja untuk pelayanan Tuhan. Saya berikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Unexpected. Tiba-tiba darah saya drop. Vonis dokter ITB. Dan usia saya hanya sekian bulan. Saya takut seperti tadi para gembala. Peristiwa yang tidak terduga membuat saya jatuh. Dan di tengah-tengah kejatuhan saya, Bapak Ibu Saudara, saya menyembah kepada Tuhan. Saya menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara melalui satu firman-Nya yang berkata, di dalam kelemahan mula kuasaku nyata sempurna. Ketika saya terima itu, saya percaya saya nggak akan mati. Dan hari ini saya bisa di sini. Dan dokter Ipati Nirmala selalu katakan, ini orang nggak mati-mati, kapan matinya, kan begitu. Karena firman Tuhan menopang dengan penuh kuasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menopang setiap kita semua dengan firman-Nya.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam firman Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu yang terburuk terjadi, di situ ada penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Sekalipun kita harus menjalani yang terburuk. Kami pernah dijahati orang, tiba-tiba rekan bisnis kami melarikan uang kami sekian, dan itu membuat kami sepertinya jatuh miskin, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang buruk terjadi. Tetapi ketika kami hidup di dalam firman Tuhan berkata, kalau burung-burung di darat Dia pelihara, apalagi hidup. Saya bilang kepada istri saya, sekalipun kita kena tipu, sepertinya di rekening itu gak ada duit, habis sama sekali, tetapi firman Tuhan sudah menjamin Tuhan akan pelihara. Hari ini kami tetap makan nasi, hari ini kami tetap bisa melayani, karena firman Tuhan digenapi. Dia Bapa yang memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, berdoa sudah, membaca firman sudah. Apa yang harus kita lakukan? Hidup di dalam murah hati. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22 ya. Ini adalah tema Natal Nasional yang dibuat oleh PGI dan KWI. Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Yuk baca dan dengarkan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ini yang didorong oleh bapak-bapak gereja hari-hari ini. Dari KWI dan PGI mendorong semua kita umatnya di daerah-daerah untuk mengamalkan. Saya sangat suka kata ini, ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 tadi, kata mengamalkan. Jadi bukan not action talk only, hanya bicara kasih, tapi dompetnya nggak pernah kebuka kan bagi dia. Katanya sayang, cinta, tetapi nggak pernah bisa melakukan. Ini tong kosong nyaring bunyinya. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, mengamalkan Bapak Ibu Saudara, melakukan, menabur, melayani. Tapi situasinya sulit Pak, gak peduli sulit tidak sulit, firman harus dilaksanakan. Ketika kau menabur untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan memberkati dari surga. Engkau tidak akan berkekurangan. Yuk Lukas 6 ayat 36, yang sudah dapat bisa dibaca. Lukas 6 ayat 36, yang sudah dapat bisa baca dengan suara keras. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu tadi dibaca oleh pemimpin pujian di ayat pembuka kita. Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bentuk satu kemurahan Bapak Ibu Saudara. Bapa murah hati, Dia memberikan Yesus bagi kita. Dan Lukas 6:36 berkata, hendaklah engkau murah hati seperti Bapa murah hati. Jadi kalau ada yang kikir, betit, pelit, saya mau bilang sorry kalau ada yang tersinggung, engkau bukan anak Bapa. Ada yang slogan bahasa Indonesia ya, like father, like son. Kalau gorila anaknya singa itu aneh nggak? Ada petani, bapak petani, tandur pak tani apa pak? Kopi, bapak tanam kopi yang diputik durian, bisa nggak? Nandur kopi panen durian, pernah nggak pak? Gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan, kalau lebih ngeri lagi coba buka Pak 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini lebih dalam lagi. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Saya agak keras ngomong ya, siapa tahu ada yang tersinggung, saya mohon maaf. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus wajib. Nah, siapa yang percaya Tuhan Yesus angkat tangan? Siapa yang sudah pernah mengalami sakramen perjamuan kudus angkat tangan? Kalau engkau hidup dalam sakramen perjamuan kudus dan percaya Yesus, itu tadi dikatakan, siapa yang mengatakan kalau dia Yesus ada di dalam diri kita, maka dia dikatakan apa Pak? Wajib. Ada tahu arti kata wajib? Suka nggak suka?
Siap atau tidak siap, lakukan seperti Yesus hidup. Yesus bertemu orang miskin, diberkati. Yesus bertemu orang suka, dia layani. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dengar firman ini masih kikir, pelit, medit, introspeksi diri, engkau anak Yesus atau bukan? Engkau anaknya siapa? Disuruh ibu gembala, ayo kita pelayanan. No time to serve. Gak ada waktu. Uangnya sudah pelit, waktunya pelit, perasaannya pelit, otaknya, pikirannya pelit. Saya mau tanya, engkau anaknya tetangga atau anaknya Tuhan? Kalau kau bilang hari ini, Yesus Bapakku, Yesus adalah Tuhanku, hidup seperti Yesus hidup, murah hati. Aminnya cuma 2 orang, karena yang lainnya bilang, kok mangan opo ya? Amin. Amin. Kasih tahu kiri kanan begini, ojo medit 1, 2, 3. Takut. Sorry, saya mau katakan begini. Kalau kamu takut berkekurangan, engkau menghina Tuhan yang besar. Kalau kau takut miskin karena kau memberkati orang lain, engkau menghina Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Saya kasih ilustrasi begini. Si Kaseba ini seorang raja. Raja kaya atau miskin? Ya. Punya anak Ruth dan Petra. Petra ditanya sama Pak siapa tadi? Pak Misdi. Petra, ya, aku minta uangmu 10.000. Katanya Petra begini, sorry Pak Misdi, saya nggak punya uang. Yang ngomong Petra, anaknya Bu Seba yang adalah seorang raja. Kira-kira seorang raja dengan anaknya ngomong begitu ke Pak Misdi, tersinggung apa tersungging? Hah? Tersinggung apa tersungging? Kenapa tersinggung? Karena dia anaknya raja, betul? Masa uang 10.000 nggak punya, betul? Saya mau tantang saudara, bapakmu nggak punya apa? Dia punya segala-galanya. Dia sanggup pelihara hidupmu. Yang dia mau, hendaklah kau murah hati seperti bapakmu murah hati. Dan lakukan apa yang Yesus lakukan karena kau anaknya Tuhan Yesus. Mungkin ada berkata begini, waduh salah alamat Natal hari ini gitu ya. Kok temanya kejam sekali. Tapi ini firman. The truth is the truth. Kebenaran tetap kebenaran. Anda mau hidup diberkati, ada firman-Nya, gak usah dibaca karena waktu. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kau tabur itu juga akan kau tuai. Satu takaran yang dipadatkan, dikocakkan dan berlimpah keluar menjadi bagianmu. Engkau hidup di dalam kelimpahan karena kau hidup di dalam kemurahan Dia. 3 hari yang lalu ada jemaat yang kabur dari hadapan saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, kenapa saya gak diberkati? Saya jawab balik, karena kau tidak hidup di dalam murah hati. Kaget dia, dia lihat saya lihat dia. Introspeksi. Balik lagi. Saya kalau ada jemaat yang sambat kepada saya, hidupnya susah, berkekurangan dan lain sebagainya, saya bilang, engkau gak murah hati. Engkau tidak hidup di dalam kasih Kristus. Karena janji Tuhan, siapa yang memberkati itu akan diberkati. Baca Alkitab Bapak Ibu Saudara, baca firman. Ketika anak itu hanya punya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan lipat gandakan. Ketika janda itu hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Itu Tuhan kita. Lakukan bagian, lakukan bagian kita, biar Tuhan yang melakukan sisanya. Hari ini lakukan yang ketiga, doa sudah, baca firman sudah. Yang ketiga, lakukan tindakan kasih, hidup di dalam kemurahan-hatian, menjadi berkat. Semeru meletus, kirim berkat ke sana. Jemaat urunan, 1 orang bawa setengah kilo beras. Ada berapa jemaat kita kan di sini?
12 kakak, berarti kalau di total bisa 6 kilo sampai 10 kilo. Kirim ke sana 10 kilo, akan Tuhan lipat gandakan menjadi 100 kilo, 1 ton dan berton-ton untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan. Jangan takut miskin di dalam ladang Tuhan. Saya punya kebiasaan di rumah, peraturan di rumah saya pasal 1 ayat 1, tidak boleh ada pengamen pengemis yang gedor-gedor rumah, nyanyi di depan rumah, pulang dengan tangan kosong. Itu peraturan di rumah saya. Sejak saya menikah, punya anak sampai hari ini, itu peraturan nomor 1. Jadi kalau ada pengamen di depan rumah, anak saya itu sudah lari-lari kasih duit. Lagunya belum selesai, sudah dikasih untuk pulang. Dan saya mau saksikan kepada Bapak Ibu Saudara, tempat bokol, tempat saya ngasih uang receh. Jadi kalau saya punya uang 500, saya masukkan. Saya kasih uang 1000, saya masukkan. Saya masukkan. Ini tempat gak berguna. Suatu saat saya bercanda sama Tuhan Yesus ketika saya berdoa, Tuhan, aku amini dan terjadi. Tempat duit ini gak habis-habis, malah tumpah ruah. Tapi kenapa yang banyaknya receh ya Tuhan? Kok nggak yang biru, yang merah gitu ya? Tuhan bilang, emang gua goblok? Lu kasih berapa? 500. Ya lu terima 500 dong. Ayo naik iman, kasih 5.000, gua ubah 5.000. Ini masih pergumulan iman gitu ya. Tapi yang penting sudah melangkah Bapak Ibu Saudara. Kita mau menjadi berkat, bukan karena kita ingin berkatnya saja, tetapi kita ingin like father, like son. Dunia melihat saya, dunia melihat Yesus. Desa ini melihat Kaseba, dunia melihat Yesus yang 2000 tahun yang lalu melayani orang-orang yang berkekurangan, bukan melihat gorila-gorila di akhir zaman. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara? Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada 5 Injil, yang kelima adalah kitalah surat-surat terbuka yang akan dibaca semua orang. Biarlah dengan kemurahan hati kita, seperti tema Natal 2021 yang dicetuskan oleh Bapak Gereja PG dan KW, kita digerakkan oleh kasih Kristus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir dan selesai di sini, berdoa sudah, membaca firman sudah, hidup murah hati sudah, yang terakhir menabur. 1 Korintus 16 ayat yang kedua ya, kita akan baca bersama-sama. Pada hari pertama, dari tiap-tiap minggu adalah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ya, beberapa bulan lalu ini viral ya. Apakah Alkitab menganjurkan jemaat untuk menabung? Nah, itu pertanyaan. Apologetika keluar dari sarangnya kan begitu. Berdebatlah teologis. Apakah Alkitab ada berkata kita harus menabung? Ini jawabannya Bapak Ibu Saudara. Gak usah berapologetika. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, sisihkan. Itu kata menabung itu kan menyisihkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kau dapat 10.000 ya sisihkan 100 rupiah, bikin tabungan, entah itu di koperasi, di bank, menabung. Jadi kalau ke koperasi jangan minjam, tapi menabung. Bilang kiri kananmu begini, kalau ke koperasi jangan minjam, tapi menabung. Yuk, 1, 2, 3 ya. Jadi kalau ke koperasi jangan minjam, menabung. Karena ketika kau menabung Bapak Ibu Saudara, Paulus bilang tadi, kapanpun aku datang. Kalau bahasa Ibrani-nya dikatakan sewaktu-waktu. Unexpected, kedatangan yang tidak terduga, yang tiba-tiba muncul. Orang-orang di Korintus gak pantang-panting, ayo urunan piro, sewu. Nabung. Gereja ini mau ngadakan apa di 2022? Mau turun ke Bali, ayo nabung mulai sekarang. Nabung, sisihkan berkat, supaya ketika sesuatu terjadi kita gak pontang-panting Bapak Ibu Saudara. Kesaksian terakhir saya 8 tahun yang lalu ketika saya memegang sebuah perusahaan, saya sebagai manajer di sebuah perusahaan properti. Anak buah saya datang begini, Pak, ada saudara saya agen asuransi, mau tolong Pak, cuma 400. Nah, sebagai manajer kan gengsi kan, 400, iya, mosok bapak manajer gaji sekian juta 400 gak wani. Waduh, saya karena ego, oke, di orang sini tanda tangan, saya gak baca klausul.
Karena saya ditantang cuma 400 ribu per bulan, gaji manajer sekian, masa nggak mampu Pak? Gara-gara tertantang udah saya tanda tangani, saya nggak baca klausulnya satu persatu Bapak Ibu Saudara. Dan itu berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sampai 2020 kemarin. Gak tahu, saya tanya, iseng, saya tanya ke prudensialnya. Nah, saya bukan nama sekarang ya, keceplosan. Saya tanya ke asuransinya, Mbak, saya ini punya uang nggak di sana? Loh, punya Pak. Bapak mau ambil? Boleh dah? Boleh. Berapa Bapak mau ambil? Loh, emang ada berapa di sana? Ya kalau kami hitung Pak, selama 8 tahun Bapak jadi nasabah kami, ya kurang lebih uang Bapak 23 juta. Kaget saya. Loh, kok iso Mbak? Iya Pak, karena sekian ratus dikali sekian bulan, dikali 8 bulan, bunga begini, begini, uang Bapak sekian. Kaget. Saya gak nyangka, ternyata yang di auto debit setiap bulan itu tabungan bisa di masa pandemi menjadi berkat buat kami. Kami terpelihara karena gak sadar nabung Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini, ayo nabung, buat tabunganmu, sisihkan persembahan perpuluhan pelayanan ini tabungan. Jadi ketika sesuatu terjadi yang tidak terduga, unexpected, anak kita sakit, gagal panen dan lain sebagainya, kita tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita tidak akan berkekurangan. Ini ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di hari Natal ini. Lakukan gerakan yang saya sebut B3M. Berdoa, melayani, membaca firman, murah hati, dan suka menabung. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara melakukan gerakan B3M ini, apapun yang terjadi sampai akhir 2021, apapun yang akan kita hadapi di 2022, apapun badainya, apapun persoalannya, ada yang bilang varian baru dari COVID, apapun namanya dari India, ada yang bilang gunung akan meletus, ada yang bilang resesi kuartal pertama akan lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Apapun prediksi para orang-orang pintar, tetapi ketika kita melakukan apa yang difirmankan hari ini, seperti tadi pujian oleh vokal grup, Tuhan akan menjaga engkau, Tuhan akan memelihara engkau akan makan kenyang, engkau akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat hari Natal, selamat menyongsong 2022 dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, terima kasih. Saya rindu kita mengangkat pujian yang tadi dinyanyikan oleh vokal grup tadi. Ku kan terbang tinggi. Mungkinkah Seba bisa bantu saya? Bapak Ibu Saudara bisa bantu saya juga. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian ini. Kita percaya apapun masalahnya, apapun yang akan terjadi, apapun peristiwa-peristiwa yang tidak terduga yang akan kita hadapi, kita nggak tahu. Ku kan terbang tinggi. Refnya.
yang disampaikan malaikat kepada para gembala. Jangan takut. Dan message yang sama Tuhan sampaikan kepadamu di hari Natal ini, apapun yang sedang kau hadapi, apapun yang sedang kau alami, bahkan yang akan terjadi di akhir tahun dan di awal tahun dan sampai 2022, jangan takut. Jangan takut. Karena hari ini kasih Tuhan melingkupimu, Bapak Ibu Saudara. Kuasa Tuhan melingkupimu dan kau akan dibawa terbang tinggi bagai Raja Wali. Percayalah, engkau tidak akan berkekurangan. Percayalah, engkau tidak akan berjalan sendirian. Lakukan tindakan-tindakan tadi, berdoa, membaca firman, hidup di dalam murah hati, dan mulailah menabung. Karena Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Bapak, hari ini hamba mengangkat tangan, memberkati setiap jemaatmu yang hadir. Ada yang sakit, Bapak Ibu Saudara. Ada yang sakit di antara Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang mengalami sakit, sembuh dalam nama Yesus. Allah yang perkasa, Jehovah Rafa, Tuhan Sang Penyembuh, bekerja hari ini memberikan kesembuhan ilahi padamu. Engkau yang mengalami kekurangan, engkau yang mengalami hari-hari ini masa-masa ekonomi sulit, angkat kedua tanganmu. Tuhan Jehovah Jireh, Dia akan memberkati dan mencukupi segala keperluan. Mungkin kau di dalam tempat kerja mengalami yang namanya dikhianati. Ada konspirasi buruk kau sedang alami di tempat kerjamu seperti Daniel. Angkat tangan, dengar baik-baik. Tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa perintahnya Tuhan. Tidak ada yang hilang daripadamu tanpa seizin Tuhan. Dia Jehovah Sebaot, Tuhan yang besar. Dia akan melindungi engkau dengan panji-panji kemenangannya. Yang mengalami persoalan jalan buntu, dengar baik-baik. Hari ini kau akan melihat jalan terbuka, laut Teberau dibelah, dan kau akan jalan di tengah-tengah masalah. Karena hari ini Tuhan berfirman, engkau akan mengalami terobosan dan kelimpahan daripadaku. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan amin. 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 Engkau terbang. Kami mengamininya Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami berdoa dulu. Sebelumnya mari kita berbicara berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengulas segala ini. Maka itu firman Tuhan kita akan mendengar pada sore hari ini. Dalam firman Tuhan ini, bukan kami menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku. Dan kami juga akan memberikan beban untuk kami menyatakan. Biarlah kami seperti firman Tuhan kita jadi orang-orang yang murah hati, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah kami berkati dan kami orang-orang yang akan bersama. Terima kasih Bapak kita di surga. Terpujilah nama Tuhan di dalam Kristus Yesus yang diberkati.
Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan sudah nyata di dalam hidup. Biarlah hikmat serta kebajikan itu nyata di dalam hidup. Berkat yang berlimpah. Allah sanggup, sebab Dia sanggup melimpahkan segalanya, bahkan anugerahnya yang besar.